alirkan air panas itu ke bagian atas bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan mohon maaf teman-teman, saya baru bisa upload pada kesempatan kali ini karena saya mengingat saya ini masih seorang pelajar dan pada semester ini kan juga sudah mulai sekolah, sudah mulai belajar lagi teman-teman. Jadi mohon maaf jika saya sedikit lambat untuk membuat video terkait dengan penyakit atau menangani sebuah saraf kejepit teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membagikan lagi sebuah tips dan trik terkait dengan penanganan sebuah saraf kejepit. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan mengangkat sebuah trik ataupun tips yang akan saya berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akan memberikan sebuah trik untuk menangani saraf kejepit ini, yaitu dengan cara terapi mandiri menggunakan air panas teman-teman. Nah, sebenarnya apakah bisa kita menangani sebuah saraf kejepit ini menggunakan air panas teman-teman, atau terapi mandiri menggunakan air panas? Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan, dan alhamdulillah saya ini semakin hari sudah semakin bebas, dan alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas secara normal teman-teman. Karena apa? Karena dulu itu saya pernah divonis untuk operasi dan saya menolaknya karena saya mempertimbangkan berbagai hal. Kemudian saya menemukan sebuah trik untuk mengurangi sebuah rasa sakit ini, dan saya lakukan secara terus-menerus, maka hasilnya luar biasa berhasil teman-teman. Yaitu apa? Yaitu menggunakan terapi mandiri dengan air panas. Nah, bagaimana sebenarnya caranya agar semakin hari penyakit saraf kejepit ini rasa sakitnya semakin berkurang menggunakan air panas ini teman-teman? Mari kita bahas dalam video selanjutnya teman-teman. Simak terus sampai akhir teman-teman, jangan di skip biar kalian bisa mengetahui bagaimana cara saya untuk menangani saraf kejepit ini menggunakan terapi mandiri, yaitu dengan terapi air panas. Baik teman-teman, terapi saraf kejepit menggunakan air panas ini sudah saya lakukan setelah saya ini divonis untuk operasi teman-teman. Jadi terapi air panas ini saya gunakan atau saya lakukan setelah saya divonis benar-benar ini tidak ada obatnya. Di sini saya menemukan sebuah cara, dan saya menemukan karena saya juga belajar sendiri terkait dengan penyakit saraf kejepit teman-teman, bahwa air panas ini dapat memutus sebuah rasa sakit yang dihantarkan di dalam syaraf teman-teman. Jadi ketika kalian merasa sakit karena tonjolan, itu kan syarafnya itu kan menghantarkan rasa sakit teman-teman. Jadi ketika saraf tersebut dikasih dengan dikasih dengan air panas, menggunakan terapi air panas ini, maka saraf tersebut selama beberapa saat akan terputus atau tidak menghantarkan rasa sakit kepada otak teman-teman. Jadi kita tidak merasakan sebuah rasa sakit. Itu kehebatan dari air panas. Jadi air panas ini dapat secara sementara untuk menghentikan rasa sakit dari penghantaran saraf tersebut. Karena kan sebuah saraf kejepit itu kan
ini kan lumbal ya teman-teman, saraf tersodok ya teman-teman. Jadi ketika saraf kan ini kan fungsinya untuk menghantarkan sebuah rasa. Jadi kan ketika saraf ini tersodok, kemudian itu kan akan menimbulkan rasa sakit. Nah, ketika saraf ini ibaratnya dikasih air panas, maka saraf ini akan sementara berhenti untuk menghantarkan rasa sakit tersebut, sehingga kita bisa bebas dari saraf kejepit ini secara sementara teman-teman. Nah, dan ini merupakan solusi bagi kalian yang misalnya ketika jalan itu tidak bisa, mau melakukan peregangan rasanya sakitnya luar biasa. Ini merupakan solusi bagi kalian. Jadi sebelum kalian melakukan peregangan, itu lebih baik kalian ibaratnya menyentornya dulu dengan air panas. Karena dengan kalian menyentor dengan air panas, maka saraf-saraf nantinya itu akan sementara tidak menghantarkan rasa sakit. Yang kedua, itu saraf-saraf tersebut dan otot-otot yang ada pada saraf kejepit tersebut akan lemas, sehingga kalian selama beberapa saat akan mengalami kelonggaran untuk bisa duduk ataupun untuk bisa berjalan teman-teman. Nah, rasakan sebuah sensasinya ketika kalian sudah melakukan penyentoran terhadap saraf kejepit, maka kalian akan bisa secara sementara untuk bisa melakukan, yaitu seperti berjalan, duduk, ataupun melakukan aktivitas lainnya tanpa merasakan sebuah rasa sakit. Jadi ini adalah salah satu trik bagi kalian untuk supaya kalian ini yang misalnya baru bangun tidur, mau duduk, mau berjalan itu sakit, kalian harus mencoba cara ini, yaitu dengan memberikan air panas kepada saraf yang tersebut. Nah, bagaimana gerakan-gerakannya untuk memberikan terapi air panas tersebut? Berikut saya akan memberikan sebuah caranya teman-teman. Baik teman-teman, jadi bagaimana sih caranya untuk memberikan terapi air panas kepada kita penderita penyakit saraf kejepit? Yaitu yang pertama teman-teman, kalian harus melakukan gerakan seperti gambar di samping ini, yaitu ini namanya adalah gambar chill pose. Nah, ketika kalian sudah melakukan gerakan chill pose ini, atau ibaratnya ketika kalian tidak bisa, ya lakukanlah seminimal mungkin. Kalau tidak bisa melakukan gerakan chill pose ini, mungkin kalian bisa seperti kayak orang merangkak dulu, ataupun kalian bisa ya setidaknya hampir samalah dengan gerakan ini. Nah, kemudian teman-teman, alirkan air panas itu ke bagian atas bagian ini teman-teman, bagian atas tulang punggung. Nah, di antara tulang punggung itu, maka kalian alirkan air panas teman-teman. Ya jangan terlalu panas karena tergantung kulit kita lah. Jadi alirkanlah air panas tersebut sehingga tunggu sampai ibaratnya hampir 15-20 menit teman-teman. Jadi lakukanlah secara rutin. Itu ibaratnya disentor menggunakan air panas teman-teman di bagian tulang belakang tersebut. Karena kan saraf kejepit itu kan ada yang di belakang teman-teman. Jadi kan lumbal itu kan menyodok di bagian saraf ya teman-teman. Jadi di bagian tulang belakang itu disentor menggunakan air panas teman-teman. Nah, mungkin di sini kalian bertanya-tanya, loh, air panasnya dapat dari mana mas? Dan lain sebagainya. Jadi air panasnya ini, kalau saya dulu ya teman-teman, karena di rumah saya ini tidak ada seperti apa ya teman-teman, alat untuk memanaskan air yang secara otomatis kayak di shower itu. Nah,
saya ini memanfaatkan, karena di rumah saya ini kan ada kolam ya, kolam ikan. Nah, kolam ikan itu kan ada pompa dari pompa ikan, pompa air teman-teman, pompa air untuk membuat pancuran. Nah teman-teman, jadi saya memanfaatkan pompa itu untuk menerapi diri saya sendiri. Jadi kala itu saya juga ibaratnya memasak air supaya panas teman-teman di kompor, kemudian saya tuangkan ke dalam ember. Nah, saya tuangkan ke dalam ember, kemudian saya ibaratnya campur menggunakan air dingin supaya tidak terlalu panas. Kemudian saya masukkan sebuah pompa tersebut ke dalam ember, dan saya pasangi sebuah selang supaya nanti airnya bisa keluar dan bisa disentorkan kepada tulang belakang saya. Nah, ketika hal tersebut sudah siap, kemudian pompa tersebut saya sambungkan ke dalam listrik, dan saya meminta bantuan keluarga saya untuk 15 menit untuk menyentorkan sebuah air panas tersebut ke bagian tulang belakang saya. Jadi saya masih meminta bantuan kepada orang lain, membantu keluarga saya untuk menyentorkan sebuah air panas ke tulang belakang saya. Kalau saya begitu teman-teman, dan ini adalah cara yang manjur teman-teman. Bagi saya ini adalah pengalaman saya pribadi, dan ini merupakan cara yang sangat efektif bagi kalian yang ingin segera bebas dari penyakit saraf kejepit. Lakukan ini setiap hari teman-teman. Lebih baik jika kalian sudah berpenghasilan ini dan kalian memasang sebuah alat seperti shower untuk terapi air panas teman-teman. Ini justru sangat bagus sekali, karena ketika kalian sakit saraf kejepit, ini merupakan salah satu terapi yang luar biasa. Jadi kalian hanya meluangkan uang atau menyisahkan uang sekitar ya mungkin 1-2 jutaan untuk memasang alat tersebut, tetapi kalian sudah bisa ibaratnya sembuh dan melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau saran saya nih teman-teman, bagi kalian yang memiliki uang cukup, mungkin kalian bisa memasang alat seperti shower kan ada shower panas ya teman-teman, tetapi itu showernya diganti dengan seperti pancuran yang agak besar. Jika kalian belum memiliki penghasilan yang cukup memadai, mungkin kalian bisa menggunakan cara saya untuk menerapi diri sendiri supaya bebas dari penyakit saraf kejepit ini teman-teman. Lakukanlah setiap hari teman-teman, karena ini sangat berpengaruh. Jadi sebelum kalian melakukan peregangan yang seperti gerakan-gerakan yang saya contohkan, mungkin kalian kan menemui sebuah rasa sakit. Mas, aku belum melakukan kayak gitu ya, tak jalannya sakit. Karena apa? Karena itu masih kaku teman-teman. Jadi ketika kalian sudah menyentor menggunakan air panas, maka secara sesaat kalian akan enak ataupun longgar, sehingga tidak merasa sakit yang luar biasa. Nah, kelonggaran itu kalian manfaatkan untuk peregangan teman. Kalian manfaatkan untuk peregangan supaya apa? Supaya kalian bisa semakin hari semakin bebas teman-teman. Lakukanlah cara ini teman-teman. Mungkin ini dapat bermanfaat bagi kalian teman-teman, karena ini pengalaman saya pribadi dan tidak semua orang melakukan pengalaman ini, dan saya akan membagikannya kepada kalian semua. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik teman-teman, dan itu tadi adalah cara saya untuk menerapi diri saya sendiri terkait dengan penyakit saraf kejepit. Nah, mudah-mudahan sedikit trik dan tips ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan saya tunggu setelah kalian melakukan
eh, dari apa yang telah saya sampaikan ini. Saya tunggu kabar dari kalian. Mudah-mudahan kalian segera sehat dan bisa menyusul saya, teman-teman, untuk bisa bebas dari penyakit saraf kejepit. Jika kalian ada pertanyaan ataupun saran, mungkin kalian bisa beri masukan di dalam komentar ataupun bisa bertanya lewat DM saya @farassurya. Mungkin kalian bisa bertanya pada Instagram saya. Insya Allah jika saya tidak sibuk, saya akan memberikan jawaban kepada kalian. Mungkin cukup sekian dulu tips dan trik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.